Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap negara bisa menghadapi satu krisis, dan bisa krisis itu membawa ke situasi yang kritis. Baik itu oleh karena persoalan-persoalan berkenaan dengan kehidupan keseharian, berkenaan dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan, masalah ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya. Setiap negara bisa saja mengalami krisis dan sampai kepada suatu situasi yang kritis, dan negeri kita bisa juga mengalami hal yang demikian seperti yang pernah dialami oleh Israel. Kemudian dan mengungkap kembali, mengingatkan kembali ketika Israel mengalami dan menghadapi krisis yang membawa kepada satu situasi kondisi kritis oleh karena orang-orang yang mengejar dan memusuhi, oleh karena bangsa-bangsa lain yang bangkit melawan, oleh karena negeri-negeri lain yang menyerangnya. Dikatakan kemudian, biarlah semua Israel melihat pengalaman dan kenyataan serta masa depan, berkata, jika Tuhan tidak memihak kita, maka mereka akan menelan kita, menunggang balikkan kita, menghancurkan kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, maka air itu akan meluap, mengalir, melingkupi kita dan menelan kita. Jika bukan Tuhan yang memihak kita, maka tak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan. Saya kira pikiran ini perlu disadari bersama oleh kita, bahwa diri kita, hidup kita bisa saja berhadapan dalam situasi suasana yang kritis oleh karena pihak-pihak yang memusuhi kita, pihak-pihak yang mendiskreditkan kita, pihak-pihak yang menyerang kita, pihak-pihak yang menginginkan nyawa kita. Dan ketika kita dalam situasi kondisi yang demikian, pertolongan kita satu, hanya daripada Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Tuhan Allah kita. Satu-satunya pertolongan kita, karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya dan juga dialah yang berkuasa atas sejarah kehidupan manusia. Jikalau Tuhan tidak memihak kita, apalah jadinya? Jikalau Tuhan tidak memihak kita, begitu mudah orang-orang akan menelan dan juga melenyapkan kita. Jikalau Tuhan tidak memihak kita dan berpihak pada kita, alam ini juga bisa menghukum kita. Oleh karena itu, keyakinan yang kokoh dan teguh bahwa Tuhan ada di pihak kita, memihak kita, dan dialah sumber satu-satunya pertolongan bagi kita. Oleh karena itu, dengan pemahaman, pengertian, keyakinan ini, marilah kita selalu berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan, ia tetap menyukai Torah Tuhan, ia tetap menyukai titah-titahnya, ia tetap melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi ketika kita berada dalam situasi kondisi yang kritis, kita berharap penuh hanya daripada Tuhan. Dan ketika kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka kita tetap melakukan dan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berpegang teguh pada firman-Nya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Daud, dan dalam ketika memimpin Israel, dia katakan, biarlah seluruh Israel berkata, jika Tuhan bukan berpihak pada kita, tidak memihak kita. Karena apa? Kenyataannya Tuhan berpihak pada kita, realitasnya Tuhan berpihak pada kita, dan yang terjadi memang Tuhan berpihak pada kita, melindungi kita, menaungi kita, menopang kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita, menolong kita. Jadi harapan kita satu-satunya di dalam hidup ini untuk melewati berbagai macam persoalan di kendala kehidupan adalah Tuhan. Paulus melewati dan mengalami berbagai macam situasi kondisi kehidupan, tetapi selalu berkemenangan. Karena apa? Ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sumber kekuatan kita, sumber kekuasaan kita, dan kemenangan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala situasi kondisi kehidupan kita tetap berharap dan mengandalkan hanya Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, dan pengalaman telah membuktikan bagaimana Tuhan selalu menolong kita,
Maka ketika kita menghadapi satu kesulitan atau kesulitan atau menghadapi orang-orang yang tidak bersetuju dengan kita tidak akan lagi bersungut-sungut, tetapi kita justru itu menjadi kesempatan untuk berharap penuh pada Tuhan dan mempertaruhkan hidup kita pada Tuhan. Berharap pada Tuhan, selalu berharap pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, dan tetap taat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.